Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Isyef, balik lagi bersama kita Hafiz dan Ai di program Jamaah Jelajah Masjid Mencari Hikmah. Kali ini kita sangat-sangat eksklusif, spesial banget ya pokoknya. Karena kita akan mereview masjid yang ikonik, satu-satunya di Indonesia, simbol negara kita, terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Secara eksklusif, belum ada di channel manapun, belum ada di YouTube channel manapun. Kita pertama kali guys mereview setelah Masjid Istiqlal ini direnovasi, menghabiskan anggaran 511 miliar. Untuk apa aja? Mau tahu selanjutnya? Ikuti kita berdua. Ayo, come on. Guys, jadi sekarang udah ada di ruangan ibadah utama. Iya, ruang ibadah utama. Oh, dia kita nggak kompak nih. Siap-siap, mumpung host baru soalnya kita nih. Pokoknya sekarang kita ada di ruang utama tempat ibadah. Jadi ada apa aja nanti sebenarnya Masjid Istiqlal ini direnovasi dengan anggaran 511 miliar ini bukan ngerubah strukturnya nih tadi kalau kita lihat nih, tapi untuk mempercantik aja. Tadi kalau lu juga tadi sempat lihat di tiang-tiangnya tuh kalau nggak jadi salah. Kalau misalnya di ruang ibadah ini beberapa hal yang direnovasi, ada tiang-tiangnya itu dilapisin aluminium biar apa itu tujuannya, kalau menurut keterangan yang ada kita baca-baca dan dari informasi petugas masjidnya, biar cahaya yang ada di dalam ruang ibadah ini menyebar dengan rata, dan kemudian yang paling penting itu dinding atap kubahnya itu juga diperbarui. Jadi megah banget lah, megah banget, baru banget. Jadi ya wajib sih kesini, bukan cuma buat sholat tapi ya buat foto-foto juga, karena Masjid Istiqlal ini jadi lebih best, bisa jadi tempat wisata religi. Masya Allah, jadi di sini nih seru juga nih buat foto-foto, mungkin buat pre-wedding juga. Waduh, view-nya Monas. Yes. Nah, jadi tadi kita udah aja ngobrol sama imam besar Masjid Istiqlal. Iya, alhamdulillah kita dapat kesempatan ini. Iya, alhamdulillah eksklusif ya. Setelah renovasi pakai Nasaruddin Umar. Tadi udah beberapa udah dikasih tahu bagian-bagian apa aja yang direnovasi. Jadi sebenarnya tuh yang paling besar renovasinya itu bagian luar, ya, tamannya, perluasan lahan kalau nggak salah ya, bagian sungainya, dan nanti akan dibangun terowongan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Nah itu bisa disebut kalau menurut Pak Kiai itulah terowongan toleransi. Jadi di situ akan ada apa ya, kayak mungkin semacam kalau anak zaman sekarang museum art space gitu kali ya, yang memperlihatkan tentang toleransi bagaimana. Nah itu bisa banget jadi simbol yang baru lagi antara umat beragama, kira-kira gitu. Nah ini bagian sungai. Rencananya Istiqlal akan dikelilingi oleh sungai yang menggambarkan Istiqlal seperti pulau. Jadi nanti kalau misalnya insya Allah proyek ini berjalan dengan lancar, pembangunannya juga selesai tepat waktu, Istiqlal akan punya wisata sungai. Kayak di mana? Kayak yang Venice. Di
Venice di Itali ya. Jadi atau bisa yang ngiterin. tadi Prof juga bilang yang seperti di Korea. Ya, yang apa yang ngebelah apa itu? Ya, yang ngebelah kota. Gitulah. Kira-kira gitulah ya. Sama ini apa namanya nih mumpung ada kereta, jadi Istiqlal itu nanti udah kerjasama sama kereta api buat apa namanya, ada stasiunnya sendiri lah, langsung ada stasiun khusus Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal. Jadi nanti ada perubahan pintu gerbang juga di bagian yang dekat kereta. Jadi pintu gerbangnya dari sini. Jadi memang yang tadi Hafiz bilang biaya terbesar itu sebesar 511 miliar itu memang kebanyakan fokusnya di luar masjid untuk pembangunannya. Kira-kira gitulah. Lanjut lagi. Kemudian sudah diperdalam, akhirnya diberi di depan, sehingga nanti akan ada wisata perahu-perahuan. Dan journey kita akan pelihara ikan-ikan hias kayak Venice. Anda pernah itu lihat sungai yang membelah Korea Selatan? Itu kan ini sudah dikerja di sini. Jadi arsiteknya dulu udah dibangun itu di hulunya di situ, nanti akan persis seperti itu. Ada ikan hias di sungai yang membelah Korea Selatan. Ya, tiba-tiba ganti menteri, stop pekerjaannya kan. Nah sekarang diambil alih oleh LIPI. Jadi LIPI. Kemudian LIPI Resort itu. Iya. Nah, dia ini kan ada di, coba lihat di sungai yang di kota. Bening sekali. Itu LIPI yang kerja. Nah, nanti di Istiqlal. Yang kedua Istiqlal diperluas. Kereta api yang di sebelah barat ini, itu pagarnya Istiqlal pindah ke seberang sungai sana. Dimajuin maksudnya? Iya. Jadi itu Istiqlal menjadi pulau. Dikelilingi sungai. Nah, sungai itu melingkar nanti. Nah, kemudian juga kami kereta api kami sudah kerjasama, sudah tanda tangan MOU. Dan nanti ada destinasi apa namanya, halte Istiqlal. Jadi dari Gambir itu nanti ada jembatan ke Istiqlal. Kemudian terowongan. Saya bilang sama Bapak Presiden, terowongan itu bukan lubang. Kalau lubang antara Istiqlal dengan katedral nggak ada yang masuk. Dua lantai turun ke bawah akan menghindari pipa-pipa. Tapi kalau mau ya jadikan terowongan Istiqlal itu terowongan toleransi ya. Jadi di situ ada ornamen-ornamen yang icon lah. Ada diorama tentang toleransi. Jadi lebar nanti di bawah itu. Orang mau ke sana itu bukan masuk jalan pintasnya, tapi akan melihat ada pameran toleransi di dalam global Istiqlal itu. Kemudian juga kita bangun parkir di sini, nanti kita usahakan tidak kelihatan mobil di depan. Jadi semua masuk ke bawah. Itu semua sampai 800 mobil. Dua lantai di bawah. Kemudian malam-malam ini kita bikin lampu yang bisa bikin Istiqlal itu kayak emas. Ada di internetnya kan. Itu dengan kapasitas wattnya terbatas, tapi bisa memancarkan sampai ke atas. Itu janjinya. Lampu-lampu buatan Cina ini, buatan Cina. Di samping itu juga Istiqlal ini dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas. Kita punya 160 CCTV dan nanti CCTV-nya itu bisa melihat Jakarta karena meneranya itu di situ ditempatkan menara yang super canggih, bisa melihat pori-porinya orang di Istana Negara. Dan yang penting kami juga nanti akan datang sedang sudah membicarakan tambah lift untuk naik ke puncaknya menara Istiqlal. Itu kan sama tingginya Monas.
Ini Jadi tuh. siapapun mau lihat Jakarta lihatlah. Ada Oh, Masya Allah. wisata Ramadan itu orang ngejar Indonesia. Dulu sebelum Covid itu paling banyak turis-turis itu datang ke Indonesia. Istilahnya itu turis Ramadan. Karena negeri yang paling enak untuk merayakan Ramadan itu di Indonesia. Indonesia memang luar biasa ya. Nah, masalah perekonomian modern di sana kan masih haram halal, ya. Malahnya itu masih pakai buku fikih kan. Nah, sedangkan kita kan sudah pakai fikih juga sih, fikih kontemporer. Kita sudah jual beli saham, itu saham boleh nggak sih? Nah, jadi kita sudah lewat. Dilihat dari segi SDM-nya, SDM kita ini kan juga bukan saja bonus population itu ya, tetapi juga yang paling penting adalah generasi muda kita itu lebih produktif daripada Timur Tengah. Program lain yang kita lakukan di Istiqlal ini kan eranya kan di Istiqlal, ada TV Istiqlal, lalu nah ini yang paling baru mendapatkan sambutan dari perempuan kemarin. Jadi pengkaderan ulama perempuan. Jadi ada ulama perempuan Indonesia, ulama perempuan Istiqlal. Jadi Menteri Keuangan, Menteri Perempuan memberikan beasiswa 40 orang untuk pendidikan kader ulama perempuan. Nah, sudah diseleksi. Jadi nanti ulama itu bukan hanya laki-laki, pengurus MUI di masa akan datang tidak mustahil ketua MUI itu perempuan. Kemudian yang lainnya, ya kita juga ada program internasionalnya. Misalnya kita kirim ulama-ulama ke negara-negara yang membutuhkan. Kita sudah mengirim ulama ke Amerika, ke Afghanistan, imam-imam kita produknya di sini. Akan di sini kan juga ada lembaga taklim. Guys, waduh ini menggembah banget nih kalau ngomong di sini, jadi agak-agak bingung. Kalau teman-teman ada di sini bagus banget nih atasnya. Nah, jadi sekilas sejarah lah ya. jadi untuk informasi nih mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga ya kan, bahwa yang pembangunan ini nih atas idenya presiden Insinyur pertama. Soekarno. Iya. Tapi pembangunan itu cukup lama loh, 17 tahun. hampir 17 Iya. tahun, dan akhirnya bisa dapat diresmikan oleh presiden kedua kita, Bapak Soeharto. Iya, betul banget. Dan untuk informasi ternyata yang desain ini hasil menang lelang atau menang sayembara gitu ya kalau nggak salah ya. Terus arsiteknya itu namanya dan non muslim. dan muslim kan? Iya. Namanya siapa? Frederick Silaban. Iya benar. Frederick Silaban, nyontek nih. Ada contekannya sebenarnya. Frederick Silaban. Beliau mendesain dari seluruh aspek bangunan Masjid Istiqlal ini ada filosofinya. Iya, benar. Kayak misalnya tiang yang ada di Di dalam masjid ini jumlahnya ada 12, yaitu mengikuti tanggal lahir Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Kemudian masih banyak lagi lah filosofi kerukunan beragama juga ada. Ya, yang pastinya itu terbentuk di sini nih. Yang pastinya masjid ini sebagai dibuat untuk simbol toleransi atau Bhinneka Tunggal Ika, atau sebagai simbol negara kita lah, Pancasila. Jadi yang bangga tuh harusnya bukan cuma umat muslim wajib bangga, tapi seluruh warga Indonesia juga rakyat, harusnya bangga warga juga, negara ya. Indonesia juga harus bangga. Benar banget. Punya masjid terbesar se-Asia Tenggara. Luar biasa ya. Subhanallah banget gak? Apa Masya Allah?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin Umar, sehari-hari sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta yang juga merangkap sebagai Ketua Harian PPNI ya. Sangat mendukung kegiatan Adinda dari ISEF ini ya, untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang bisa memberdayakan umat. Saya kira ini yang kita harapkan, yang muda yang berprestasi ya. Insya Allah ke depan kami sangat berharap ya, teman-teman semua ini akan menjadi ikon tersendiri sebagai dunia Islam ya. Amin. Jadi kita ingin berobsesi bagaimana menjadikan Indonesia itu sebagai pusat peradaban Islam. Jadi kiblat ibadah umat Islam di Mekah, tapi kiblat peradaban dunia Islam di Indonesia. Saya sangat yakin di bawah motor kawan-kawan semuanya di sini ya, ISEF ini pasti insya Allah akan mendapatkan puncak-puncak prestasi peradaban di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi, Alhamdulillah ya. kita udah keliling-keliling Masjid Terus Istiqlal. balik lagi ke tengah-tengah lagi di sini. Balik lagi di tengah-tengah ruang utama ibadah. Jadi ya mungkin kita akan review sedikit ya, memberikan kesimpulan yang tadinya kita udah berkeliling di berbagai spot, kemudian udah ngobrol juga sama Pak Kiai Nasaruddin Umar, kemudian sekarang ada di tengah-tengah masjid. Jadi sebenarnya dengan anggaran renovasi yang besar, Hampir setengah triliun lah. triliun itu Pak Kiai juga menyampaikan bahwa itu bukan buat Umat Islam aja. bukan buat kesombongan, Iya, betul. bukan buat mewah-mewahan, Buat gagah-gagahan lah itu bukan, ya, bukan, guys. tapi ini buat kebanggaan umat Islam karena Khususnya, banyak, tapi khususnya utamanya juga kebanggaan negara Indonesia. juga, karena dari renovasi ini juga akan lahir program-program yang dibuat oleh Masjid Istiqlal. Ada bocorannya sedikit, boleh kali ya? Boleh, dari Pak Kiai ya. Benar. Ya, ada namanya perkumpulan masjid-masjid ibu kota di seluruh dunia. Nah, buat informasinya Istiqlal menjadi ketua. Kemudian juga Istiqlal akan membuat program atau yang melahirkan ulama-ulama baru, ulama-ulama terbaik. Dan yang paling penting, negara-negara lain belajar juga di sini. Iya. Jadi mereka mengirim ulama-ulama terbaik dari negaranya masing-masing untuk belajar di Indonesia. Dan Istiqlal lah yang menjadi penyelenggaranya. Gitu. Baru tahu kan? Jadi banyak banget program-program lainnya yang dibuat oleh Istiqlal selain untuk pendidikan, kemudian untuk perekonomian, untuk pariwisata. Jadi banyak banget manfaatnya kalau misalnya masjid kita juga terlihat bagus, rapih, bersih, apalagi udah direnovasi dengan sedemikian rupa ya. Iya, betul ya. Terus informasinya lagi adalah bahwa Masjid Istiqlal ramah lingkungan. Ramah lingkungan karena sumber listriknya itu Dari solar system. ya sama dari matahari. Iya, sumbernya. solar system mengurangi sedikit dari listrik pada umumnya lah, penggunaan listrik pada umumnya ya. Sama dipasang 100 CCTV 100 lebih CCTV. di berbagai area di masjid ini. Kemudian Sama soundnya juga ditambahin sound karena system. dulu tuh jamaah komplain, ada beberapa yang komen bahwa kalau ada beberapa spotnya itu nggak nangkep saat khotbah masjidnya. Iya betul, tapi sekarang kalian mau ada di mana Sudut aja, manapun sudut mana aja dipastikan di Masjid Istiqlal dipastikan bisa dengar kedengeran dengan jelas Ya. suara khotbahnya, baik khotbah Jumat ataupun khotbah-khotbah yang lain. Ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita review pada hari ini. Mohon maaf kita belum bisa review terowongannya karena masih ditutup ternyata. masih ditutup, Nanti masih lah ya dalam kita buat pembangunan. episode kedua. Next time kita akan datang lagi ke Istiqlal dan kita doakan bersama-sama Buat pembangunannya cepat selesai, nggak ada kendala. biar Ramadan, karena udah mendekati Ramadan Iya, nih. betul. Biar Ramadan kita bisa sholat tarawih. Tapi yang dan utama sholat-sholat. COVID juga
mudah-mudahan cepat kelar juga ya, biar semua bisa berkumpul di sini ngerasain megahnya Masjid Istiqlal untuk ibadah. Betul banget, dan semoga juga pembangunannya cepat selesai lah, pasti kira-kiranya gitu aja. Sampai ketemu lagi di Jamaah berikutnya di masjid-masjid seluruh Indonesia. kita review semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.